Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita kembali berkumpul di rumah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah Beston pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu, atas pemeliharaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Sore hari ini kami akan memulai ibadah Beston Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian, Bapakku datang menyembahmu.
saatnya kita melanjutkan ibadah kita dengan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Soraklah haleluya. Mari katakan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kita perlu bersorak dalam ibadah hari ini karena kita tahu hanya Tuhan saja yang patut kita sembah, yang patut kita tinggikan karena Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penyelamatku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 10.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa di surga, kami siap untuk
Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Kristus. Pada tahun 1996 bulan November, ada peristiwa di mana petinju Evander Holyfield mengalahkan Mike Tyson yang saat itu hampir tak terkalahkan. Kita tahu bersama bahwa Evander Holyfield seorang percaya Tuhan. Dan pada saat mau bertanding, ada satu pujian yang ini menjadi lagu kemenangannya, bahwa Yesus my Savior, Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat dan menjadi kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Kristus, Evander Holyfield menjadi kuat dan mendapatkan kemenangan. Dan pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan, dan saya beri judul Keep Strong atau tetaplah kuat. Kuat seperti Evander Holyfield. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 14, yang demikian firman Tuhan. Jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Sebaliknya, tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tentang saudara kita Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, khotbah pada saat ini saya beri judul Keep Strong atau tetaplah kuat. Kita tahu 1 Korintus atau surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Inilah pesan-pesan terakhir dari surat ini, surat 1 Korintus ini, karena ini pasal terakhir. Bagian-bagian akan saya jelaskan. Bagian ini khotbah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, berhati lapang. Yang kedua nanti berjiwa pahlawan. Kemudian yang ketiga, tindakan kasih. Bapak Ibu saudara kalian, kalau kita lihat di ayat 10 sampai 12, kita akan mendapati bagaimana Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Korintus untuk menerima Timotius, supaya Timotius jangan merasa takut. Kita tahu juga bahwa Timotius memang pelayan Tuhan yang masih sangat muda. Jadi ini boleh dikatakan supaya Timotius tidak sampai mungkin bahasa merasa kecil hati atau semacam itulah. Nah, itu dipesankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Usahakan supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa merasa takut. Nah, ini penting saudara. Bagaimana kita perlu menghormati pelayan atau hamba Tuhan, ya terkhusus yang masih muda, yang masih kecil, atau yang masih belum berpengalaman seperti itu. Kemudian kita juga tahu bahwa ayat 11 dikatakan janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Nah,
Jadi jangan sampai takut, dan juga merasa ini pihak jemaat Korintus, supaya jangan menganggap Timotius itu rendah. Ini penting di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah keberjemaatan, di dalam sebuah persekutuan. Ada jemaat yang menganggap rendah orang lain saja, itu tidak boleh, apalagi menganggap rendah pelayan Tuhan. Ini sangat penting. Itu menjadi pesan dari Rasul Paulus. Kemudian di ayat 13 ini juga menarik, karena kita tahu bahwa ayat ini mengupas bagaimana Apolos itu sudah disuruh oleh Rasul Paulus untuk datang ke Korintus, tetapi tidak mau datang. Ya, kita juga tidak tahu, mungkin di dalam konteks saat ini mungkin ada pelayan Tuhan yang diminta untuk datang. Mungkin alasannya karena ini jaga jarak, iya, karena COVID-19 dan seterusnya. Tetapi firman Tuhan atau di dalam surat ini jelas, Rasul Paulus mengatakan kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang. Penghiburan yang luar biasa. Oke, mungkin Apolos memang betul-betul tidak mau datang. Catatan ini belum tidak terlalu jelas, tapi yang pasti Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus dalam suratnya ini, dia akan datang pada saat yang lebih baik. Ini juga penting Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga jemaat Korintus juga jangan sampai kecewa karena ada pelayan Tuhan yang tidak mau besuk, tidak mau mendoakan. Mungkin ini lagi kondisi sakit, tidak mau datang, tidak mau berdoa, doanya online seperti itu. Wow, tidak marem, doa kok dari jauh. Kalau seperti itu aja, ya udah, saya juga bisa berdoa sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Itu bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian bagian yang kedua yang saya beri judul yaitu berjiwa pahlawan. Khusus di ayat 13 dikatakan bahwa berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Satu ayat, tetapi ada poin-poin yang sangat mendasar, sangat penting, yang sangat saya katakan di sini bagian-bagian di mana itu sifat-sifat seorang pahlawan. Seorang pahlawan harus berjaga-jaga. Bagaimana supaya tidak diserang musuh? Bagaimana supaya tetap komitmen? Bagaimana supaya tetap waspada? Itu berjaga-jaga. Lalu kemudian dikatakan di sana berdirilah dengan teguh dalam iman. Iya, iman. Seorang pahlawan pasti punya iman supaya menang di dalam sebuah pertempuran. Iman apapun. Nah, dalam konteks ini tentu saja Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus supaya imannya teguh, sangat teguh, dan berani. Jelas kita tahu bahwa pahlawan memiliki karakter yang berani, sangat berani. Kemudian yang terakhir dikatakan di sana tetaplah kuat. Ya, keep strong, tetap kuat. Pahlawan tentu saja kalau lemah, wah, repot. Jadi ini firman Tuhan melalui surat Paulus di jemaat Korintus ini jelas sekali. Harus tetap kuat. Itu bagian yang kedua. Jadi berjaga-jaga, kemudian tetap teguh di dalam iman. Iman, bagaimana seorang memiliki iman supaya tidak sakit. Seorang percaya memiliki iman yang kuat, yang teguh, supaya tetap bisa beribadah sekalipun online. Seorang percaya jemaat Tuhan yang kuat, yang berjiwa pahlawan, memiliki iman yang kuat, supaya juga tidak takut di dalam melaksanakan ibadah offline atau ibadah yang bertemu langsung. Meskipun ada jaga jarak, ada bagian-bagian yang harus dilakukan karena memang saat ini itu dituntut untuk seperti itu, yang dinamakan
tidak perlu kontak fisik, salaman, mungkin cipika-cipiki yang selama ini sering dilakukan. Mungkin ada anak yang kecil yang sangat menggemaskan, baru umur 2-3 tahun atau berapa tahun lah, masih balita. Itu sangat menggoda untuk dicium, untuk dipeluk, untuk digendong. Tetapi ya, terpaksa harus jaga jarak. Iya betul, ini penting. Tetapi harus berjaga-jaga. Ini berjaga-jaga tidak hanya berjaga-jaga terhadap musuh, tetapi juga berjaga-jaga supaya tidak membuat terjadi apa yang dinamakan penularan, khususnya di dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Kemudian bagian yang terakhir yang sangat penting, karena dari pertama dikatakan punya hati yang lapang. Bagaimana jemaat bisa mengerti, bisa menjaga, bisa menghormati setiap pelayan Tuhan. Bagian yang kedua kita tahu juga Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Korintus supaya berjiwa pahlawan. Sangat penting berjiwa pahlawan, yaitu berjaga-jaga. Kemudian juga iman yang teguh, berani, dan tetap kuat. Tetapi itu semua perlu dieksekusi dengan yang dinamakan tindakan kasih. Tindakan kasih ayat 14 jelas. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apa sih pekerjaan jemaat? Ya, tentu saja bisa saja melayani juga, mungkin dalam bentuk pelayanan yang mungkin tidak dilihat oleh pelayan atau oleh pendeta atau oleh siapapun yang lebih senior atau lebih tinggi di atasnya. Mungkin hanya mengambil satu sampah permen, sampah bungkus permen yang mungkin dibuang oleh seorang anak kecil, yang itu bisa saja membuat terpleset orang tua, sehingga itu diambil ke tempat sampah. Karena ada pengalaman, orang tua saya jatuh dan sampai operasi tulang bagian pertemuan antara pinggul atau panggul dengan tulang paha itu sampai hancur, tidak hanya patah tapi hancur sehingga diganti penuh dengan platina atau apa. Itu hanya karena masalah plastik yang kecil, bekas bungkus saset lah pokoknya. Itu membuat terpeleset. Wow, mungkin jemaat itu hanya melakukan hal yang sangat kecil, yaitu mengambil satu sampah kecil yang terjatuh di lantai gereja, diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Itu sudah cukup, sudah menjadi satu bagian di mana itu sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan, dan itu jelas itu tindakan kasih. Tentu saja contoh-contoh sangat banyak, tetapi bagian ini saya cukupkan karena kita tahu bahwa di dalam menghadapi pandemi seperti ini, sehingga kita perlu waspada, perlu melakukan tindakan kasih. Bapak Ibu sekalian, jadi kesimpulan dari firman Tuhan ini, tetaplah kuat atau keep strong. Itu harus berhati lapang, kemudian berjiwa pahlawan dan memiliki tindakan kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sudah mati di kayu salib, Allah yang menjamin keselamatan, bahkan dalam sejarah baik perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai hari ini, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan tidak hanya memberi kekuatan kepada Holyfield, petinju yang mengalahkan Mike Tyson yang sombong itu, tetapi Tuhan juga memberi kekuatan dan membuat kami jemaat di gereja ini memiliki kekuatan yang teguh, benar-benar memiliki iman yang kuat,
Di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada kelemahan, tidak ada sesuatu yang membuat lemah, tetapi Tuhan memberi roh kekuatan, kemampuan untuk mengatasi segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya, hidup berjemaat benar-benar bisa melakukan tindakan kasih di dalam kasih Kristus itu sendiri. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pada hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.